Dirjen kepada salah silakan. Saya berharap Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 ya. Mana sih? Anu di mana. Halaman 13. Wa iyyaka wa muhdatsatil umuri ya. Wa muhtalibatil ara'i. Faqad qala itu ya. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baris dari pasal. Wa iyyaka bismillahirrahmanirrahim wa iyyaka lan berdiasira takutlah kamu tinggalkanlah olehmu waspadailah olehmu wa muhdatsatil umuri ing pira-pira perkara kang baru wa mukhtalifatil ara'i dan ing perbedaan dari pendapat para ulama. Jadi ini anjurannya supaya kita berhati-hati waspada terhadap perkara-perkara yang baru, khawatir perkara yang baru termasuk dari bid'ah ya. Dan juga kita mewaspadai dari perbedaan para ulama. Jadi cari pendapat yang banyak ulama yang sepakat. Faqad qala maka teman-teman wis ucap sapa Nabi alaihi salatu wasalam, kullu muhdatsatin utawi saban-saban bid'ah iku kullu muhdatsatin utawi saban-saban perkara kang anyar iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin lan utawi saban-saban bid'ah iku dalalatun menyesatkan. Ini yang sering digunakan oleh Wahabi, bahwa kata-kata Nabi setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu menyesatkan. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang menyesatkan itu pasti masuk neraka kata mereka ya. Itu hadis Nabi-nya begitu. Jadi katanya bid'ah, kalian bid'ah, marhaba bid'ah. Kita mah enggak ya. Nanti di bawah ada wa qala alaihi salam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa alaihi raddun. Man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkara kita. Kata kanjeng Nabi, ada yang kila Islam ma ing perkara laisa kang ora ana apa perkara minhu saking amrina bahwa maka taima iku alaihi alaihi atase wong iku raddun tertolak ditolak. Kata kanjeng Nabi, barang siapa yang memperbaharui dari urusan kami, dari ibadah kami, dari apapun yang sudah kami contohkan, maka perkara tersebut tertolak. Wal bid'ah utawi pira-pira bid'ah iku salasun ada 3. Bid'atun hasanatun yang pertama adalah namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, perkara yang baru yang sifatnya baik. Wahia lan utawi bid'ah hasanah iku ma perkara ra'ahu kang berpendapat imam sapa imatul huda, para pemimpin-pemimpin, ulama-ulama pemimpin yang dapat petunjuk bima saking perkara yuafiqu kang sesuai apa perkara alkitab ing Al-Qur'an wa sunnah dan hadis min haitsu isarul aslahi saking arah atau sisi mengutamakan kang lebih bagus, wal anfa'i dan yang lebih bermanfaat, wal asani dan yang lebih baik. Tuh. Jadi bid'ah itu ada 3 perkara yang baru yang tidak ada di zaman kanjeng Nabi. Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Itu adalah perkara sesuatu yang mana para pemimpin ulama sudah, pemimpin ulama yang dapat petunjuk ya dari Allah sudah
berpendapat ya, boleh gitu ya, bahwa perkara tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Dipandang dari segi mengutamakan lebih baiknya, lebih pantasnya, lebih bagusnya ya, lebih maslahatnya gitu. Lebih manfaatnya dan lebih keabsahannya tuh ya. Wa dzalika lan utawi bid'ah sana iku kajamil Qur'ani seperti mengumpulkan Al-Qur'an bi mushafin ing dalam satu mushaf li Abi Bakrin kedua Abu Bakar. Jadi termasuk bid'ah hasanah yang tidak pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi adalah sahabat Abu Bakar waktu khalifahnya sahabat Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, tapi belum dicetak. Ulang ini. Baru dikumpulkan saja tapi belum dicetak. Baru ngumpulin doang. Oh, itu kan perkara yang baru ya, tapi baik. Wa nasbid diwani lan masang buku atau membuat buku administrasi ya, membuat buku daftar tentang isinya tuh siapa saja yang berhak mendapat harta ini, berapa honor atau gaji tentara, gaji para pejuang, itu udah manajemennya udah bagus. Namanya Nasbudian, dewan ya, dewan tuh ini Nasbudian, jadi dewan DPR. Nah, masang, tapi bukan DPR yang ini bukan ya. Maksudnya di sini adalah jadi segala urusan perkara sudah dibukukan, diadministrasikan gitu ya. Harta ini, tanah ini milik siapa dibukukan gitu ya. Nanti honor ini segini dicatat di buku itu, namanya diwan. Mana lagi? Wa sholatit tarawih lan sholat tarawih li Umaro maring sahabat Umar. Nah itu membukukan atau manajemen yang bagus, administrasi, buku daftar tentang harta waris ya, daftar tentang kepemilikan, daftar tentang honor gaji para pejuang, dan juga sholat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat dan 3 witir itu ketika Khalifah Umar bin Khattab. Dan kita itu mengikuti Khalifah Umar bin Khattab gitu loh. Kalau kita kok nggak ngikut ke sunnah Nabi, ya sama saja. Karena kata kanjeng Nabi, ikutilah aku dan khulafaur rasyidin. Sama saja. Kenapa sih tarawih kok jadi 23? Karena orangnya sudah banyak. Kalau dulu waktu 11 ya, kebanyakan kanjeng Nabi itu ya 11. Dulu karena orangnya kan masih sedikit ya, dan masih banyak yang tarawih sendiri-sendiri. Karena kanjeng Nabi kemarin dijelaskan biasanya sholat malam itu 11 rakaat gitu. Karena jumlah umat Islam lagi banyak, dan untuk mempertebal keimanan ketakwaan ya, maka ibadahnya supaya lebih rajin ditambah rakaatnya jadi 20 gitu loh. Wa tartibil mushafi dan mengurutkan Al-Qur'an wal adanil awali dan adan awal yaumal jum'ati dalam dina Jumat li Utsmana kedua Khalifah Utsman bin Affan. Oh ya. Ketika Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qur'an baru diurutkan, disusun. Nih kayak sekarang tuh. Al-Fatihah dulu, terus Al-Baqarah. Kalau waktu Abu Bakar belum. Waduh, motor bapak kehujanan ya. Jadi waktu Khalifah Abu Bakar, sok yang punya jemuran diambil boleh, sok. Aduh ya, kehujanan. Pecinya dilepas, pecinya. Wah, udah terlanjur ya. Terlanjur. Ya lumayan lah. Ini yang kasihan yang sempaknya udah habis. Tinggal dibalik berarti. Si DP. Pak, ini udah si DP, si DC. Udah si DC, Pak. Si DD. Udah si DD, Pak. Pertama dipakai si DA. Dari semalam
Besoknya dibalik jadi CD B. Besoknya lagi A, kotor. Balik lagi jadi CD C. Dibalik lagi besoknya lagi, udah bau kayaknya. Udah bau. Ulangi lagi. Jadi ketika sahabat Abu Bakar, ya, itu hanya dikumpulkan saja jadi satu mushaf, masih acak-acakan, belum berurutan. Tapi ketika sahabat Utsman, Al-Quran sudah diurutkan. Makanya Quran yang ini yang kita baca itu mushaf Utsmani namanya, ya, mushaf Utsmani. Yang di Indonesia kebanyakan namanya mushaf Utsmani. Urutannya tuh ya, posisi-posisinya begitunya tuh. Itu yang diurutkan ketika Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian adzan awal ketika hari Jumat. Nah, dulu mah adzannya memang sekali. Kenapa sih adzannya harus 2 kali? Kok nggak ngikuti Kanjeng Nabi? Ini waktu Khalifah Utsman. Kalau dulu mah orangnya masih sedikit, cukup pakai ya, adzan sekali pada kumpul. Tapi ketika sahabat Utsman ada orangnya makin banyak. Makanya adanya 2 kali. Adzan yang pertama sebagai peringatan bahwa siap-siap mau sholat Jumat. Bahkan oleh Wali Songo ditambah lagi pakai kentungan kan, beduk. Itu tuh semata-mata supaya orang itu kumpul gitu loh. Penanda orang itu ingat. Sekarang tambah lagi pakai musik ya. Di musik kan masjid pakai musik kan. Maksudnya ada yang ngaji kan kalau Jumat, menandakan bahwa itu hari Jumat. Nah itu bukan bid'ah yang jelek, bid'ah yang baik. Karena masih banyak ada juga para petani atau yang kantoran atau yang orang yang mungkin nggak sekolah atau mungkin yang sekolah bermungkin ya, atau yang pokoknya ada juga orang yang nggak tahu hari ini hari apa ya. Sok kalian misalnya nggak sekolah, libur terus, pernah nggak merasakan ini hari apa ya? Pernah nggak begitu? Nah itu yang dirasakan hampir setiap kali oleh para petani. Para petani kadang lupa ini hari apa ya? Taunya tuh pupuk, taunya tuh tandur, taunya tuh aduh galeng nih pada bocor nih, benerin itu kan. Aduh rumputnya udah banyak dibabat. Tapi ketika hari Jumat dikasih musik, ada yang ngaji berarti ini hari Jumat, siap-siap pulangnya biar cepet. Nah ketika Khalifah Utsman bin Affan itu adanya ada adzan awal. Oleh kaum sebelah dibilangnya bid'ah. Setiap bid'ah itu tersesat. Setiap yang tersesat itu masuk neraka. Punten we ieu mah. Bukan berarti Bapak tidak percaya hadis Nabi, tapi kalau untuk masalah ini, untuk masalah adzan awal ini sudah dicontoh oleh Khalifah Utsman. Maka di Nahdlatul Ulama kita adanya 2 kali. Jadi hadis yang itu tuh jangan diambil jangan dimaknai secara bahasa saja, tapi harus mendalam. Bid'ah yang baik ya diambil. Ya. Tadi pret Bapak maksudnya tuh ke kaum sebelah ya, bukan ke hadis Nabi, bukan ke kaum sebelah. Kaum sebelah yang salah mengartikan bid'ah itu ya, itu maksudnya. Lanjut. Mana tadi itu? Wa ahkami qitalil bughati, lan menghukumi membunuh para perampok ya. Para pemberontak. Buguh itu pemberontak ya. Orang yang membangkang terhadap presiden, terhadap raja. Li Ali radhiyallahu anhu, kedua Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Tuh ya. Pertama kali adanya pembunuhan, dihukum bagi pemberontak ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak nurut, yang tidak patuh terhadap ya ulil amri
ya gitu ya, dibunuh. Wal khulafa'il arba'ati ilan khulafa yang empat. Radhiya moga-moga ngridho di sapa Gusti Allah anu saking sahabat Ali wal khulafa'il arba'ati dan khulafa yang empat. Wasaniyatu dan yang kedua iku bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela, bid'ah yang jelek yang tercela. Ala lisani zuhdi ngatase lisane ingatase lisane wong kang zuhud wal qanaati lan orang yang qanaah fakot saja. Wa dzalika lan utawi bid'ah madhumah iku katawasui kaya jembaran meluaskan fil malabisi ing dalam pakaian kelambi wal ma'akili dan panganan wal masakini dan rumah panggonan al mubahati yang diperbolehkan. Yang kedua adalah bid'ah madhumah. Bid'ah madhumah ini adalah bid'ah tercela, di mana ini khusus untuk mereka orang-orang yang zuhud, yang senantiasa sederhana dalam dunia. Orang-orang yang qanaah, yang menerima apa adanya, apa saja yang dikasih oleh Gusti Allah. Berlaku untuk mereka saja. Ya. Kalau kalian sudah tingkatannya zuhud, tingkatannya qanaah seperti ini, berarti berlaku. Apa yang tidak boleh bagi mereka? Katawassu bil malabis. Tidak boleh pakai pakaian yang mewah. Tidak boleh pakai makan makanan yang nikmat-nikmat. Makanannya terlalu kenyang, atau pakai pakaian yang wah, mantap ya. Bagus sekali. Atau rumahnya mewah, bagus. Nah, untuk orang yang zuhud, untuk orang yang qanaah, itu berarti bid'ah madhumah bagi mereka. Kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Kalau Bapak sih belum tingkatannya, belum. Yang terakhir, wasali satu yang ketiga, iku bid'atun madhumatun mutlakon. Ya. Iku bid'ah madhumatun yang tercela, mutlakon mutlak. Secara mutlak ya. Kalau tadi mah bid'ah madhumahnya untuk orang zuhud dan qanaah, kalau sekarang mah secara mutlak berarti semuanya secara umum. Wahya utawi bid'ah yang ketiga iku ma perkara khalafa yang nulayani, yang bertentangan nususul kitabi dengan dalil-dalil Quran wa sunnati dan hadis. Apa saja yang bertentangan dengan dalil Quran dan hadis. Au kharaqa atau yang membelah atau bertentangan ya. Ijma al ummati ing kesepakatan umat, atau yang bertentangan dengan kesepakatan umat. Kesepakatan umat ya udah itu ya. What happened? Oh, ke atas itunya ya. Sok tolongin. Kalau yang mau nolongin silakan. Kalau yang nggak bisa ya udah ngaji. Karena yang paling dekat perempuan silakan, perempuan kalau mau nolong silakan ya. Mumpung itu abang-abangnya ini cakep ya. Manema eta jelap kaluhur susurian. Hehehe. Ucap siapa nggak tadi cenah. Gue kena musibah kok ditertawain. Oke, Bapak lupa ya, tepat kemarin itu kejadian musibah orang-orang mukmin sekitar kita di daerah Indramayu, Bugis, Anjatan. Itu teman Bapak di Indramayu, nggak tahu pernah nggak tuh. Mudah-mudahan nggak pernah lah. Kemarin angin puting beliung di sana. Kalau kalian mungkin itu waktu sore kita kan ngaji ya, gelap. Di sana angin puting beliung. Bapak lihat videonya serem ya, aduh, banyak yang rumah berserakan. Aduh. Coba kalian punya rumahnya habis oleh angin. Anginnya dari atas tuh angin gede, ke bawah, kayak tornado puting beliung. Ya Allah, pada nangis tuh ya, kasihan. Ya semoga mereka diberikan kesabaran ya, ketabahan. Ya,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan semoga diberikan ya gantinya lah oleh Allah apabila bagi yang sabar nih ya, bagi yang sabar. Tapi bagi yang nggak sabar mah udah mah nggak bisa sabar gitu ya, kemusibahan ya. Allahnya mau ganti gimana orang nggak sabar. Ada, tolong nyalain lampu dong. Trek ini aja nih, bisa trek lampunya ini di sini nih, ke dalam dulu, ke dalam. Tolong nyalain, gelap bapaknya. Sudah diwakilkan oleh BPP, makasih. Dan apa saja yang bertentangan dengan kesepakatan umat tapi yang baik ya. Waqad waqalan teman-teman wis tumiba min hadan nawi saking ikilah macam bid'ah lil mubtadi'ati maring wong kang bid'ah apa kasirun akeh bil usuli ing dalam pira-pira usuluddin. Waqala lan sedikit apa wukuhu terjadinya nau fil furu'i ing dalam furu'. Ya, dengerin nih. Jadi bid'ah yang seperti ini itu banyak sekali ya ditemukan biasanya dalam hal usuluddin, dalam hal tauhid ya, dalam hal mengesahkan Allah, dalam urusan tauhid, dalam urusan usuluddin ya, pokok-pokok agama ini banyak sekali bid'ah. Tapi sedikit ya, sedikit terjadinya bid'ah dalam furu'. Furu' ini berarti dalam syariat, dalam fikih. Karena fikih itu banyak pertentangan para ulama. Sedikit dalam furu'. Wa kullu man lan utawi saban-saban wong iku lam yubali kang ora nemen-nemen sapa wong. Kita masuki dalam perpegangan memegang bil kitabi kelawan Quran wa sunnati dan sunnah. Wala biabdulan ora nyerahaken sapa si wong usahu ing keluasane si wong fi mutabaati rasul ing dalam anut ing rasul. Wa wala nate wong iku ma'adalika serta mengkala-mengkala lebih balik iku yudai ngaku-ngaku sapa si wong anna lahu ing satune iku kedhe wong makanatan ana derajat ana panggonan ana martabat ana tempat minallahi di sisi Allah. Fala ta'tabit maka aja oleh sapa sira ilahi maring wong wala ta'ruj lan aja perhatikan sira alaihi ngatasé wong wa intara senajan mabur sapa si wong fil hawa ing dalam udara ing dalam awang-awang wa masyalan lemah senajan lumaku sapa si wong alal ma'i di atas air wa tuwiyat dan senajan dilempit lahu maring wong apa al masafatu pira-pira jarak wa kharaqat lan terpecah atau nulayani lahu maring wong apa adatu pira-pira adat. Dengerin, ini penting nih. Kalau misalnya nih, setiap orang yang tidak mampu, setiap orang yang tidak benar-benar, tidak nemen-nemen, tidak sampai dia berpegang teguh terhadap Quran dan hadis, dan dia tidak menyerahkan sepenuhnya ya untuk mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi atau mengikuti sunnahnya Rasul. Tapi orang tersebut ngaku bahwa dirinya seorang wali, gitu aja lah. Dirinya seorang yang punya derajat tinggi di sisi Gusti Allah. Dia nggak mengikuti Quran, dia nggak mengikuti hadis, tapi ngaku punya posisi tinggi di Gusti Allah. Bahasanya saya itu wali, saya itu inilah ya. Tuh, ngomongnya begitu. Maka kalau ada orang seperti itu jangan ditengok, gitu. Jangan diperhatikan, udahlah abaikan saja gitu. Meskipun orang itu bisa terbang, meskipun orang itu bisa berjalan di atas air, meskipun orang itu bisa tuwiyat selalu masafah. Maksud itu begini, meskipun orang itu bisa misalnya nih ke Mekah cukup sejam, di sini ke Pegadaian cus menghilang misalnya tuh.
Maksudnya begitu ya. Atau wa kharaqat lahul adat, atau dia punya kejadian-kejadian yang di luar adat. Khariqul adat itu ya keistimewaan sendiri lah. Bisa sulap, bisa hebat bisa ini ya. Ya ada api, buah api ada. Atau punya begitu. Tetap kalau dia tidak berpegang teguh pada Quran dan hadis, maka jangan diperhatikan, jangan dituruti. Itu. Fa inna dzalika maka satuhune mengkonon keahlian iku yaqau tumiba opo dalik kasiron hale banyak lisayatine maring pira-pira setan juga bisa seperti itu. Wasaharoti dan tukang sihir, wal kahanati dan tukang tenun, wal irfaini wal nanti wal arifin ya, wal irfin ya, wal irfina dan paranormal, itu aja lah. Wal munjimina lan wong kang ahli nujum wa ghairihim lan selain kabeh minadulali saking pira-pira wong kang kesasar. Tuh ya. Karena berjalan di atas air, bisa terbang, apalagi tadi tuh kemana-mana bisa menghilang, gimana ya? Atau bisa sesuatu yang luar biasa, itu bisa dilakukan oleh setan. Tukang sihir bisa, tukang tenun bisa, paranormal bisa, yang punya indera keenam bisa biasanya tuh, ahli nujum bisa. Mereka tuh termasuk orang-orang yang tersesat. Wala yakhrujulan orang metu apa mislu dalika saking mengkono umpamane mengkono mau an kaunihi saking anane mengkono dalik iku istidrojan ya. Iku istidrojan istidroj. Watal bisa dan membaur ila kaunihi maring anane dalik iku karomatan. Karomah kemuliaan aw ta'yidan penguatan. Illa angin wujud dan istiqomati anane wujud kang langgeng piman maring wong doharo kang tampak apa wujud dulu istiqomah alai kata sewa. Dengerin, hal-hal yang tadi Bapak sebutkan itu tidak akan keluar, tidak akan terjadi, tidak akan muncul ya, karena memang itu namanya istidraj. Itu yang dibiarkan oleh Allah, biarin. Itu sengaja untuk menguji orang mukmin. Jadi kalau dalam bahasa film Angling Dharma ya, Angling Dharma atau apa tuh? Ada ajian rawa rontek yang dibunuh hidup lagi atau nggak bisa mati. Maka ada lawannya namanya Pancasona gitu. Watal bisa, dan itu membaur ya, pembauran ya. Ila kauni dzalik, akan adanya hal tersebut itu menyerupai karomah ataupun mujizat yang lainnya, itu sebagai penguatan ya, menguatkan mereka ya. Ila wujud dan melainkan itu bisa keluar kalau memang wujud tersebut sering langgeng istiqomah gitu ya, bagi orang yang memang mendohirkan. Dengerin, kalau kalian misalnya ngikutin amalan para kiai, ini dikasih puasa begini, kasih hijab begini, kasih ini, itu bukan istidraj, bukan ya, bukan. Tapi kalau kalian ke dukun nih, puasa segini, nanti minum darah ayam, ya itu mah istidraj nantinya masuknya ya, beda lagi tuh mah. Intinya kalau misalnya orang ini nih dapat gurunya bukan dari ulama, bukan dari para wali ya. Misalnya ada orang, saya mau bertapa seperti dukun itu. Ya dia akan dengan bertapanya dia akan bisa yang dia itu kan. Mungkinnya misalnya habis bertapa sampai 40 hari 40 malam ya. Akhirnya bisa terbang, bisa ini. Ya itu ke setan. Yang melindungi adalah setan. Tapi kalau misalnya oleh Bapak nih kasih amalan misalnya 40 hari puasanya ya, bacanya ini, terakhir mati geni,
kalian bisa terbang, ya beda lagi tuh mah, beda lagi. Ya. Tapi buat apa sih bisa terbang gitu loh? Kita tuh manusia sempurna, ngapain bisa terbang? Terbang bisa kan, ada helikopter, iya nggak? Helikopter ada jadinya ya. Terbang kan bisa naik pesawat ada. Pak hebat pak, bisa merangkak di dinding, kan ada cak-cak. Kita udah sempurna pengen kayak burung, jadi kita udah sempurna pengen kayak cecak. Kita udah sempurna pengen kayak apa tuh bangkong. Nah, ya wae deh. Udahlah, biasa-biasa saja. Tuh, setiap orang yang sungguh-sungguh istiqomah terhadap tujuannya, dia akan berhasil. Kalau tujuannya baik, ya dia akan berhasil dengan baik. Makanya Pak, itu kenapa sih orang yang itu bisa menyihir, menyantet ya, bahkan dia bisa menghilang gimana? Ya dia tadinya bersungguh-sungguh dalam ilmu hitamnya, dia berhasil. Tapi nanti akan ada dampaknya. Sebaliknya kalau bersungguh-sungguh di ilmu putih ya, dalam agama, ya nanti ada dampaknya juga. Lanjut. Wahadal magrur la tuikilah mengkonon wahadal magrur la tuikilah wong kang terbujuk, orang yang tertipu. Wa amsaluhu lan utawi contoh-contoh orang yang magrur iku innamayal basuna, angin pastine melakukan apa tuh penipuan sapa magrur alal gogoi ingatase wong kang gampang ditipu, wasapalati dan orang yang rendah, orang kang asor, orang yang dalam imannya tipis, itu aja lah. Alladzina mereka ya'buduna yang menyembah Allah Gusti Allah ala syakir ingatase ragu tuh. Orang yang biasanya seperti itu, yang istidraj, yang bisa kayak gitu tuh tadi Bapak sebutin ya, tapi enggak mengikuti Quran dan hadis, biasanya orang yang imannya lemah, orang yang mudah ditipu, orang yang nyembah ke Allahnya banyak ragu-ragu, itu mudah ditipu. Wa amma ulul uquli lan utawi orang yang duweni akal, wa albabilan duweni biro-biro ati. Kan dalam Quran kan liulil albab ya enggak? Itu ya. Apalah ta'qilun. Adapun orang yang punya akal dan orang yang punya hati ya, singkat aja lah kata singkatnya begitu ya. Iku faqad alimun, maka teman-teman mengawarui sapa ulul uqul ulul albab anna tafawata ing satuhune beda-bedane, anna tafawatal mukminina ing satuhune beda-bedane orang mukmin kabeh fil qurbi ing dalam kedekatannya minallahi saking Gusti Allah iku ala hasbi tafawutihim ya, milang-milang beda-bedane mereka fi mutaba'ati rasuli ing dalam anut ing rasul. Orang yang punya akal, orang yang punya hati, mereka tuh tahu ya bahwa perbedaan orang mukmin di dalam kedekatannya kepada Allah itu bisa dilihat dari sebagaimana mereka mengikuti sunnah Rasul. Wa annahu lan satuhune kelakuan iku kullama kanat sumangsane ana opo al mutatabi'atu ya nganut ing Kanjeng Nabi iku akmalu luwi sempurna karena maka ana wal qurbu parak ya minallahi saking Gusti Allah iku atamma luwi sempurna wa kanat lan ana wal ma'rifatu ma'rifat mengenal bihi kelawan Allah iku ajalu luwi agung. Dengerin nih ya. Jadi orang mukmin yang mengikuti Kanjeng Nabi-nya sempurna, maka dia dekat dengan Allahnya sempurna, ma'rifat pada Allahnya lebih sempurna, lebih agung lagi gitu loh. Jadi kalau pengen tahu mana orang yang paling dekat dengan Allah, berarti orang yang paling banyak melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa qad qasadalan teman-teman menyengaja sapa Abu Yazid Al-Bustami ya ila ziarati rajulin maring nengok seorang laki-laki iwa sapa kang disifati sapa rajul bil wilayati kelawan seorang wali
masuk sapa Abu Yazid lahu bari si rajul fil masjid ing dalam jero masjid. Walamma kharaja maka semangsane metu sapa si rajul hadarathu maka hadir ing rajul apa nuhamatun dahak ya, dahak ruhak. Para maka melempar membuang nyiduh ruhak biha kelawan si rajul biha itil masjid ing dalam tembok masjid. Faraja maka kembali sapa Abu Yazid si Abu Yazid dalam yatamilan orang kumpul sapa Abu Yazid bihi kelawan rajul. Wa qalan ngucap sapa Abu Yazid kaifa yu'manu hale kaya apa dipercaya sapa si rajul kaifa yu'manu hale kaya apa dipercaya ala asrarillahi ngatasé pira-pira rahasiane Allah sapa man wong lam yuhsin kang orang bagusi sapa si wong al muhafadzata ing menjaga ala adabi syariati ngatasé adabi syariat. Dengar ini. Ada cerita Abu Yazid Bustami itu ya pengen lihat, katanya ada laki-laki yang disebut wali, katanya itu wali Allah. Tuh dia tuh seorang wali itu ya. Penasaran. Abu Yazid ini langsung masuk ke masjid, duduk dengan si laki-laki itu. Ketika laki-laki itu ya apa tuh itu ya pengen ngeluarin dahak, kemudian dia jalan langsung nyiduh kemana? Ke tembok masjid, langsung aja pulang. Dia nggak mau kumpul lagi dengan laki-laki tadi. Akhirnya orang-orang nanya, wahai Abu Yazid, kenapa engkau tidak datang lagi ke laki-laki yang tadi? Padahal dia itu seorang wali. Nah kata Abu Yazid begini, kaifa yu'manu ala aslillahi ma lam yuhsin al muhabbatu ala adabi syariah. Bagaimana seseorang bisa dipercaya seorang wali? Bagaimana seseorang dipercaya dia itu tahu tentang rahasianya Allah, tapi dia tidak mau memperbaiki adab syariat, dia tidak mau mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Artinya, eta masjidnya kan dimuliakan. Kenapa nyiduh ke dinding masjid? Nih kalian misalnya nih ada masjid nih, tidak hanya di masjidnya saja, di halamannya saja itu sudah terhina dosa. Terus boleh ngeludah di mana? Di luar yang diwakafkan tanah masjid. Makanya bapak ketika di masjid kan bapak pengen ngeludah terus, itu bapak pasti ke tembok masjid keluar, keluar, karena dosa ke situ. Orang yang meludah ke masjid itu bapak pernah baca di Tafsir Munir ya, itu dosa, karena itu diwakafkan untuk masjid. Hati-hati, itu termasuk masjid ya. Nah ini tidak menghormati masjid. Bagaimana bisa disebut seorang wali? Eta mah wali-walian, wali murid baru gitunya. Akhirnya bagaimana orang itu dipercaya dia tuh tahu rahasianya Allah, sedangkan dia tidak mau memperbaiki adabnya ya kepada syariat, di mana masjid itu dimuliakan. Wa qala ngendika sapa Junaid rahimahullah, kullu turuki utawi saban-saban dalan iku masdudatun apa tuh? Buntu lah, buntu. Illa alaman angin ing atase wong ikatafa kang anu coba wong asal rasul ing bekas rasul ing sifate rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh kata Syekh Junaid rahimahullah ya, setiap jalan-jalan itu terkunci, buntu, semua jalan itu buntu kecuali bagi orang yang benar-benar mengikuti laku lampah Kanjeng Nabi. Wa qala ngendika sapa Sahalu Imam Sahal bin Abdullah rahimahullah, la mu'ina orana kang nulungi ku maujud ilallahu angin Gusti Allah, wala dalilan orana petunjuk iku maujud ila Rasulullah angin Rasulullah, wala zadalan orana bekal iku maujud ila taqwa angin bertakwa, wala amalan orana beramal iku maujud amal yang lebih baik iku illa sabara angin sabar alaihi ngatasi takwa. Tuh, ini kata saya Sahal ya, bahwa tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Gusti Allah. Wala dalila, dan tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya Kanjeng
Wala zada, dan tidak ada bekal sebaik-baiknya bekal kecuali takwa. Tidak ada amal yang baik kecuali sabar terhadap takwa. Makanya kita harus sabar ya menjalankan ibadah-ibadah Allah. Mana? Wa alam lan warwa sirana wa satune kelakuan iku yus taqalu, ora mampu, ora bebas, ora mampu, ora deweni biirdi jami'i umurihi kelawan mentoakan sekabehane perkarane siamba allati taqau kang tumiba lahu maring abad fi dhahirihi ing dalam dhahire abad wa batinihi lan batine si abad ala kita bingatasi Quran wa sunnatilan sunnah opo sing ora deweni, ora mampu, opo kul wahidin setiap orang. Fa inna dalika maka satune mangkono na yustaqalu iku masusun tertentu bil ulama irrosina kelawan ulama kang rosi, orang ulama kang tumancep ilmune. Fa in ada sama kalawan apa sapa siraan saing saking sesuatu fa alaika maka kudu ngatasi sira bir rujui kelawan kembali ilaman maring wong amar kakang wis perintah ing sira sapa Allah Gusti Allah birrujui kelawan kembali ilahi maring man fi qaulihi dalam dawe Allah taala bismillahirrahmanirrahim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu maka bertanyalah kalian semua ahla dzikri ing ahli ilmu, ahli dzikir, ahli di sini ahli ilmu ya. In kuntum kalau memang kalian semua itu la ta'lamuna tidak mengerti. Ngerin. Ketahuilah bahwasanya seseorang tidak mampu untuk mengeluarkan semua perkaranya, bahwa menghukumi perkaranya itu bahwa perkara tersebut itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Ini sesuai Quran, ini sesuai hadis. Jadi sebenarnya orang tuh nggak mampu, sebetulnya nggak mampu ya. Nggak mampu, setiap orang nggak mampu. Karena hal tersebut itu ya khusus untuk para ulama yang rosi. Jadi intinya kita tuh tahu ya bahwa hukum-hukum misalnya Quran itu tuh tahu itu dari kitab tafsir. Tahu dari kitab tafsir, di mana kitab tafsir itu diterangkan oleh para ulama sampai kepada guru-guru kita. Itu loh maksudnya ke sana. Jadi intinya kita tuh nggak mampu menafsirkan Quran di situ maksudnya. Sekelas Bapak nggak mampu menafsirkan Quran. Bapak hanya bisa membaca ulang dari ulama yang menafsirkan Quran. Ulama juga tidak langsung menafsirkan, mereka tuh ngambil dari tafsir yang lain, ngambil dari tafsir sebelumnya, ngambil terus. Jadi ngambil dari pendapat-pendapat sebelumnya sampai nyambung ke hadis Nabi, sampai nyambung ke Al-Quran begitu. Paling ditambah sedikit, ditambah hanya penjelasan dikit, gitu ya. Kalau kamu memang nggak mampu untuk ya menjadi ulama yang rosi, menafsirkan Quran, maka kembalilah kepada orang tersebut diperintahkan oleh Gusti Allah untuk kembali kepada. Siapa orang itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ahli dzikir. Kalau misalnya kalian semua tidak paham, tidak ngerti, tanyakan ke ahli dzikir. Orang yang ahli ilmu, orang yang ahli mengingat Allah, orang yang ahli dzikir. Kalau dalam bab tasawuf ini berarti ahli dzikir ya. Tapi kalau di sini ahli dzikirnya kepada ahli ilmu kalau di sini. Tapi kalau kalian ke ngaji ke yang thariqat itu pasti ke ahli dzikir ya. Tapi ahli dzikir belum tentu ahli ilmu ya, belum tentu. Wa ahli dzikir atau ahli dzikir iku ulama billahi kalawan Allah.
Iku al ulama orang-orang yang mengetahui bilaik akan Gusti Allah, wa bidinihi lan mengetahui akan agamanya Allah. Al amiluna orang-orang yang beramal kabeh bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Ibtigoan karena mencari ibtigo awajilahi, karena mencari ridhonya Allah. Az-zahidina yang zuhud semua fitunya di dalam dunia. Alladzina mereka la tulhihim yang tidak lalai terhadap mereka opo tijaratun bisnis, wala bai'un dan tidak lalai terhadap mereka opo bai'un apa tuh jual beli ya. Tijaratun perdagangan boleh, bisnis boleh. Andikrillahi saking dikir itu si Allah. Ada orang yang mengajak ilahi kepada Allah ala basiratin, ingat saya peninggal basirah ya. Jadi ulama-ulama yang rosi itu adalah ahlu dikir, itu adalah ahli dikir ya kan. Pas ahla dikir ingkuntum lata lamun. Ahli dikir itu siapa sih? Ahli dikir orang-orang yang mengetahui Gusti Allah, orang-orang yang tahu agamanya Gusti Allah, orang-orang yang mengamalkan ilmunya hanya semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari amplop, bukan mencari berkat, bukan mencari jabatan, bukan mencari puji ya, bukan mencari jodoh, bukan mencari perhatian dari mertua, pokoknya karena Allah. Orang-orang yang zuhud di dunia, yang mana mereka tidak lepas dari dzikir kepada Gusti, meskipun sambil dagang, meskipun sambil bisnis, gitu maksudnya. Mereka nggak lepas dzikir. Mereka orang-orang yang mengajak kepada Allah supaya basiro, supaya menjadi ulama basiro, orang yang bisa melihat senyata-nyatanya ya, peninggal hati. Al-mukasifuna kang mukasafah kabeh yang terbuka semua dari hijab bi asrorillahi kelawan pira-pira rahasia ni Allah. Orang-orang yang sudah mukasafah. Wa qad anzalan, teman-teman kalau ditanya ada enggak orang begini? Ada enggak orang begini nih? Wa qad anzalan, teman-teman langka ya. Ala basitil ardi ngatasé jembare bumi. Apa wujud wahidin, wujud orang yang seperti ini satu saja. Min haulai, dari mereka. Kalau ditanya ada enggak? Langka. Di muka bumi ini yang luas, itu wujud satu aja dari mereka itu sangat langka sekali. Hatta laqad zama, sehingga yaktine menduga, teman-teman menduga sapa jamaatun sekelompok ulama minal akabiri saking pira-pira pembesar ulama, annahum satuhune orang yang seperti mereka itu haulai iku mabkuduna, tidak ada wal hakul, tetapi faktanya kalau yang benar iku annahum satune haulai iku mawjuduna, ada, mereka ada semua. Bahkan para ulama pembesar-pembesar ulama bilang ulama yang mukasyafah, ulama yang zuhud, ulama yang tahu rahasianya Allah, ulama yang ma'rifat pada Allah itu bilangnya enggak ada. Tapi faktanya ada. Walakin qad satarahum, lan tetapi ne teman-teman wis nutup hum ing haulai sapa Allahu Gusti Allah birida'il izzati kelawan sifat kemuliaane Allah, wa darabalan menyamarkan sapa Allah, masang sapa Allah alaihi mengatase haulai saradikatil akhfa'i, saradikatil ihfa'i ing nyamarakan kang diserupakan, pokoknya ing penyamaran yang tersembunyi, itu aja lah. Ligoblatil hasati maring lalayaken wong kang khusus, wa aradil amati, dan berpalingnya orang yang umum. Hei, tapi orang yang seperti itu langka, tapi itu oleh Allah
disembunyikan dengan rida izzah, dengan selendangnya Allah yang mulia. Bukan selendang begitu, maksudnya dengan kekuatannya Allah. Dan Allah disembunyikan tempat yang tersembunyi sekali, sampai para ulama lupa. Ulama yang belum mukasafah, ulama yang belum basirah, ulama yang belum bisa usul pada Allah, mereka lupa pada orang yang beginian. Dan bahkan orang umum berpaling dari orang yang begitu, dilupakan oleh ulama, ya, oleh para kiai, oleh kiai biasa gitulah, ustadz biasa, oleh orang awam, oleh orang awam apalagi nggak dilihat sama sekali. Makanya orang-orang yang begini kan ada yang, mohon maaf ya, mereka menyembunyikan dengan as-as, dengan rambut yang gondrong yang berkelek, bahkan tampilannya seperti orang gila. Ada yang begitu ada. Itu kalau ngaji lebih dalam lagi ya. Jadi tidak semua para wali itu begini, pakai sorban, enggak semuanya. Ada juga mereka yang menyembunyikan dengan kumul, ya, menyembunyikan identitas dari khalayak orang banyak, supaya terhindar dari pujian. Orang-orang, bahkan para ulama aja nih, para orang-orang khusus ya, para ulama itu lupa gitu. Orang awamnya berpaling ya, nggak melirik sama sekali. Ulamanya lupa. Ya iya langka. Pak, kalau kita mencari dapat enggak? Nah, di sini jawabannya nih. Paman takote sapane wong ikut tolabahum, mencari sapa si wong ing haulai bisirkin kelawan teman-teman, bisirkin kelawan benar, wajadalan sungguh-sungguh sapa si wong bidzalika ing dalam mencari, lam ya'uzuhu maka ora kasepening wong insyaallah taala, insyaallah karep sapa Allah taala wujuda, ya, apa wujudu wahidin, wujudnya orang satu, bin haulai saking mereka. Kalau misalnya kita pengen sungguh-sungguh mencari wali tersebut, seperti yang dilakukan oleh almarhum Ki Haji Jejen Zainal Abidin Bahsul Ashab. Beliau mencari guru mursyid, kemana ya? Nemunya mah di Suryalaya di sana namanya. Seperti saya Alwi Al-Maliki mencari di Mekah, nggak ada. Kata gurunya bilang, bukan nggak ada ya, kamu kalau pengen basiro, kalau pengen mukasafah, kamu harus ke Pulau Jawa, cari di situ orangnya di tengah sawah, cari ke sana, ke tengah sawah, pecek-pecekan, ternyata di situ ada orang lagi ngamon bebek. Mohon maaf, coba bayangkan, lagi ngamon bebek, bayangin. Mohon maaf, saya disuruh berguru ke bapak, guru, ayo saya lihat, tak giringin bebek, giring bebek. Artinya apa di situ? Artinya ketika orang sudah ilmunya tinggi, berarti yang belum dioles itu adalah hati. Biasanya kalau orang udah merasa pintar, dia nggak mau dikasih nasihat, sombong, ya nggak? Makanya untuk mencapai ke Allah, kalau hatinya merasa pintar, merasa di atas orang lain, nggak bisa nyampai. Dihina masih kesinggung, ya nggak bisa nyampai. Makanya tuh saya Alwi Al-Maliki ya ke sana. Dulu ternyata tukang bebek. Imam Ghazali bisa basirahnya bisa mukasafah terbuka ya. Kepada siapa belajarnya? Ke tukang sol sepatu. Ya. Nah, jadi tidak semua itu tidak semuanya ke satu guru ya. Makanya cocok-cocokan. Mana tadi tuh? Tanggung dikit lagi ya. Pasirku maka utawi benar atau kejujuran iku saipun bagaikan pedang layu do ukang ora diselehaken apa pedang ala saya ingat saja sesuatu illa qata'ahu angin nugel apa pedang ing sae. Kejujuran itu bagaikan pedang. Pedang tidak mungkin diletakkan kepada sesuatu kecuali pedang tersebut memang digunakan untuk memotong itu maksudnya. Kalau orang mengambil pedang berarti untuk memotong, itu maksudnya. Pak bisa aja Pak buat pamer, ya itu mah
Maksudnya untuk kegunaan pedang itu loh. Ya. Kan lebih umumnya untuk motong. Wal ardu dan sementara utawi bumi ikulah yakhlu ora ikulah takhlu apa yakhlu itu tuh. Takhlu ikulah takhlu ora sepi apa bumi min qaimin saking orang yang ngadegaken jumenengaken ilahi maring Gusti Allah bihujatin kalawan hujah. Sementara muka bumi ini tidak sepi dari orang yang senantiasa jumeneng menegakkan agamanya Allah dengan hujah. Oh, jadi artinya ini tuh kepada kita kalau pengen benar-benar kita itu masuk surga tanpa dihisab, benar-benar jadi wali gitulah ya. Basirah pengen hidup bahagia, sukses, barokah, aman sentosa, kembali pola jinawi gitulah ya. Maka kita cari guru yang seperti ini, insya Allah dapat. Ya. Kalau di muka bumi itu luas. Sebenarnya bumi ini tidak mau hidup lama. Bumi itu ngomong, ya Allah, udah matikan aja saya. Tapi dia masih pengen hidup, kenapa? Karena masih ada orang yang qaimun billahi bihujjah. Karena masih ada para ulama yang mukasyafah yang senantiasa zikir kepada Gusti Allah. Ini banyak, kalau dicari pasti ada. Wa qad qala teman-temanmu ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu senantiasa orang gingsir-gingsir apa ta'ifatun segolongan min umati saking umat ingsun iku dohirina menang kabeh al haqi ngatasi kebenaran la yadurruhum kang ora mudoroti ing umati sapa man wong nawa ahum kang membangkang yang melawan yang memusuhi sapa man ing umati ya ing taifah hatta yaktia sehingga teka apa amrullahi hari kiamat atau ada bisa hari kiamat bisa. Kata kanjeng Nabi, senantiasa segolongan dari umatku itu menang atas kebenaran. Meskipun banyak orang jahat, insya Allah pasti kebenaran di atas kejahatan. Tuh ya. Yang mana segolongan orang tersebut tidak mungkin membuat madarat, tidak mungkin membuat bahaya bagi orang yang tadi yang menegakkan agama Allah sampai datangnya hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat tuh masih ada wali Allah, ada terus. Jadi wali itu begini nih, meninggal satu ada gantinya, meninggal satu ada gantinya. Itu wali Allah tuh. Itu kalau wali Allah. Kalau misalnya orang yang baik di desa meninggal satu ada gantinya lagi. Ada gantinya lagi sampai misalnya nggak ada ya desa itu siap-siap diadab oleh Gusti Allah sampai diadab ganti orangnya sebagian pindah ke desa yang lain. Itu ya. Dikit lagi mana itu? Ulaika utai mengkonon ta'ifa atau golongan iku nujumul ardi bintangnya bumi seperti bintangnya bumi. Wahumalul amanati dan pembawa amanat orang yang membawa amanat menanggung amanatnya kanjeng Nabi. Waswabul Mustafa dan penggantinya dan seperti penggantinya yang terpilih seperti pengganti Nabi. Wawarasatul anbiya'i dan pewaris para nabi. Orang seperti itu mereka itu adalah bagaikan bintangnya bumi, bagaikan pembawa amanatnya Nabi, bagaikan penggantinya Nabi yang terpilih. Mereka adalah pewarisnya para nabi. Radhiyallahu anhum radhiyallahu muga-muga ngridho di sapa Allah Gusti Allah anhum saking taifah wa radulan muga-muga ngridho di sapa taifah muga-muga ridho sapa taifah anu saking Gusti Allah. Ulaika utawi taifah iku hizbullahi ya balane tentarane Allah illa alanya ala inna hizballahi humul muflihun. Ala eling-elinga inna hizballahi satuhune tentarane Allah hum utawi hizbullah iku al muflihuna orang yang bagja kabeh orang yang beruntung semua. Mereka itu adalah tentaranya Allah. Ingatlah sesungguhnya tentaranya Allah itu orang-orang yang beruntung ya. Wala biswat al-Fatihah. Dengarkan, besok ngajinya habis zuhur, habis asar nggak ngaji. Paham? Karena habis asarnya Bapak sibuk. Habis asarnya Bapak ke tahlil. Sebelum asarnya nanti insya Allah
Bapak usahain tahlilnya sebelum asar ya. Bapak usahain tahlilnya sebelum asar 2:30. Mas yang di sana, Mas yang sebelum tambal ban, yang belok kanan, tahu kan? Ada tambal ban kan? Itu yang halaman luas belok kanan. Semua anak pondok. Perempuan enggak, laki-laki doang. Ya perempuan ini sajalah, minta jatah aja ke laki-laki ya. Karena laki-laki kepunyaannya banyak. Bapak kalau mau jorok, kalau punya wudhu, megang lato-lato batal nggak?